Praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea tanggapi kasus Arzetti Bilbina yang dikabarkan digerebek dengan seorang anggota TNI. Benarkah jika laki-laki dan perempuan yang bukan berstatus suami istri berada dalam kamar hotel, termasuk awal bukti dugaan perzinahan dalam hukum positif Indonesia? Tidak ada perselingkuhan antara saya dengan Pak Damdim, alhamdulillah. Siapapun yang duduk di teras, walaupun bukan suami istri, tidak mungkin digerebek. Sebetulnya bukan kamar, itu lebih ke guest house. Di dalamnya tidak ada VIP, tapi di luar ada teras, ada bangku 4, bangkunya bangku rotan gitu ya. Persoalannya, kalau memang duduk di teras, nggak mungkinlah POM TNI menggerebek. Inul Daratista kunjungi keluarga korban kebakaran tempat karaoke-nya di Manado. Seperti apa momen penuh haru pertemuan Inul Daratista dengan keluarga para korban kebakaran? Ini anaknya ini. Iya. Al-Ghazali dan Pevita Pierce bertemu kembali dalam sebuah acara. Akankah mereka kembali dekat? Saksikan liputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Gimana ya? Kasih tau ya? Saya nggak takut sama segala sesuatu karena saya tahu bahwa jalan kita ke depan itu udah ditulis sama Tuhan sih. Jadi selama kita berbuat baik, if we do good, good things will come to us. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Praktisi hukum Hotman Paris Hutapea menanggapi kabar tentang Arzetti Bilbina yang digerebek bersama dengan seorang anggota TNI. Arzetti sudah melakukan klarifikasi bahwa tidak terjadi perselingkuhan antara dirinya dengan Dandim Sidoarjo yang pada tanggal 25 Oktober 2015 lalu berada di sebuah hotel di Jawa Timur. Sementara itu, Inul Daratista langsung terbang ke Manado untuk menjenguk korban kebakaran yang terjadi di salah satu karaoke-nya. Dalam kejadian tersebut tercatat 12 korban meninggal dan banyak korban luka-luka. Lantas seperti apakah suasana haru yang terjadi ketika Inul Daratista menjenguk keluarga korban? Simak liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Tidak ada perselingkuhan antara saya dengan Pak Damdim, alhamdulillah. Pembuktian, dari segi teori hukum pembuktian kita yang berlaku sekarang ini, apabila dalam suatu kamar hanya ada satu tempat tidur, akan tetapi ditemukan dua insan yang berlain jenis, maka di mata hukum, secara teori hukum itu adalah dianggap salah satu bukti petunjuk perzinahan. Itu dari segi teori hukum. Klarifikasi yang dilakukan Arzetti Bilbina tentang kabar penggerbekan di sebuah kamar hotel di Malang, Jawa Timur membuat pakar hukum Hotman Paris Hutapea menanggapi kasus tersebut. Di hadapan awak media, Arzetti mengaku tak ada penggerbekan seperti yang ramai diberitakan. Ia juga membantah jika tidak ada perselingkuhan antara dirinya dengan seorang anggota TNI, melainkan hanya pembicaraan bisnis di teras kamar hotel. Hotman Paris menganggap jika penyangkalan Arzetti menjadi sebuah tamparan bagi TNI yang telah mengeluarkan pernyataan bahwa kasus tersebut sedang dalam penyelidikan. Hotman menganggap tak akan ada penggerebekan jika Arzetti dan anggota TNI tersebut hanya mengobrol di teras kamar hotel. Siapapun yang duduk di teras, walaupun bukan suami istri, tidak mungkin digerebek. Kalau bicara bisnis, itu kamar melati, ada nggak meja kerja di situ? Kalau mereka bicara bisnis, berarti duduknya di tempat tidur kalau nggak ada meja kerja. Padahal hotelnya sepi, kenapa nggak di lobi?
tidak ada perselingkuhan antara saya dengan Pak Damdim, alhamdulillah. Sehingga kemudian kalau kata-kata penggerebekan itu sebetulnya yang tidak nyaman adalah teman-teman saya dari Majulah Perempuan Indonesia, Mbak Suhaib, Wahidah Suhaib juga menghubungi saya secepatnya, Z klarifikasi. Sebetulnya bukan kamar, itu lebih ke guest house. Di dalamnya tidak ada VIP, tapi di luar ada teras, ada bangku 4, bangkunya bangku rotan gitu ya. Ngobrolnya juga cuma di situ. Beliau juga berpakaian lengkap dinas, pakai ajudan, pakai ya kalau dibilang kata-kata tadi sepertinya saya sih merasa nggak tepat gitu ya Mbak ya. Kalau duduk di teras, maka sama saja dia mengatakan bahwa Pom ABRI ini seolah-olah mempermalukan dia. Karena kalau duduk di teras nggak mungkin dong oknum Pom ABRI datang menggerebek. Pernyataan RJT yang menyatakan bahwa hanya dia duduk di teras itu tamparan paling keras terhadap kredibilitas TNI, termasuk pimpinan TNI, khususnya POM TNI. Subhanallah, penggerebekan gitu ya, rasanya kok merinding sekali ya bacanya, tapi tidak apa-apa, memang itu kata-kata yang orang juga sering mendengar. Dan saya menghargai kata-kata itu, tapi alhamdulillah penggerebekan itu apa yang mau digerebek ya Mas ya, nyun sewu. Orang kita lagi duduk, kemudian Mas Didit datang, jemput gitu ya. Kecuali mungkin dalam kondisi yang tidak lazim, itu bolehlah dikatakan, atau saya lagi menggunakan hal-hal yang di luar, apakah minuman atau serbuk atau apapun, kemudian dilakukan penggerebekan, wajar. Tapi ini di depan ada teras, di mana kita ngobrol di sana, kemudian ada kata-kata penggerebekan itu, dalam arti bahasa Indonesianya rasanya nggak tepat ya kalau itu ditujukan gitu loh. Saya kira saya tidak ingin menjawab kronologi ya, karena ini sekarang sedang proses pemeriksaan itu juga terkait sama itu. Jadi biarkan saya kira proses berjalan agar nanti lebih jernih dalam mengungkap atau mengusut kasus ini, Pak. Ya, belum tahu. Saya belum bisa mengandai-andai karena barangkali ada rangkaian-rangkaian yang nanti akan terungkap ya. Nama kredibilitas TNI, Kapuspen TNI dan juga POM TNI dipertaruhkan sekarang. Karena apa? RZT telah menangkis bahwa dia ada duduk di teras. Persoalannya, kalau memang duduk di teras, nggak mungkinlah POM TNI menggerebek. Kalau memang duduk di teras, nggak mungkin Kapuspen ABRI mengatakan oknum Damdim itu sedang diperiksa secara intensif. Kedatangan suami Arzeti, Aditya Setiawan, membuat pernyataan Arzeti semakin meyakinkan. Selain membuktikan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja dan tak terguncang dengan kabar perselingkuhan, dalam kesempatan tersebut suami Arzeti juga membantah bahwa dirinya melaporkan istrinya sendiri atas tuduhan perselingkuhan. Padahal secara teori hukum yang berlaku di tanah air, kasus dugaan perselingkuhan hanya bisa ditindak dengan adanya laporan dari pasangan masing-masing. Saya nggak melihat di sini ada jebak-menjebak. Karena apa? Kalau benar digerebek di dalam kamar, berarti tindakan dari POM ABRI itu benar. Karena itu sudah menyangkut disiplin, ya, disiplin dari segi kedinasan. Kalau soal secara pidana itu delik aduan, tidak bisa RCT atau oknum Damdim itu diproses secara pidana biasa, kecuali pasangan masing-masing membuat laporan pengaduan polisi. Karena perzinahan tidak boleh, secara teori hukum perzinahan tidak boleh diusut oleh polisi, kecuali pasangan masing-masing pasangannya membuat laporan polisi pengaduan gitu loh. Itu delik aduan, man. Yang saya sih nggak mungkin melaporkan istri ya, nggak mungkin lah. Dan berarti semua itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan kalau terjadi sesuatu. Kalau nggak terjadi sesuatu yang nggak usah dibicarakan lagi ya. Jadi buat saya sih kurang
kurang elok rasanya. Enggak lah, saling menjaga lah. Saling menjaga namanya suami dan istri. Yang paling penting adalah komunikasi ya. Terus kita semua kan punya keluarga, punya anak-anak. Dasar fondasi dari semua kita kerja, kita punya karir, kita beragama adalah keluarga. Dalam beberapa contoh kasus-kasus yang dulu, biasanya pasangannya akan berusaha membantu memulihkan nama baik keluarga. Tapi biasanya jangka panjang kita akan lihat, biasanya laki-laki yang istrinya diduga tidak jujur, dia akan stres selama perjalanan rumah tangga itu. Dengan berjalannya waktu, biasanya lama-lama akan akhirnya cerai. Itu pengalaman saya dalam menangani berbagai kasus. Karena laki-laki itu sangat egois. Laki-laki itu masih ada prinsip, laki-laki itu selalu merasa harga dirinya terinjak-injak kalau istrinya ada main sama laki lain. Jadi intinya kita keluarga baik-baik, alhamdulillah. Yang jelas saya sebagai seorang suami, seorang bapak, ya concern juga masalah pemberitaan itu. Ya kalau misalnya suami kadang-kadang nanya kan wajar ya. Tapi jangan sampai beritanya isunya jadi yang enggak kita enggak. Selama ini kan kita juga harmonis hubungannya. Enggak, alhamdulillah. Jangan dong, jangan sampai itu terjadi ya, insya Allah. Terlepas dari benar atau tidaknya Aditya Setiawan melaporkan istrinya sendiri lantaran mencium adanya perselingkuhan, keberadaan Arzetti dengan pria yang bukan suaminya di sebuah kamar hotel sudah salah di mata hukum. Pasalnya dalam hukum, seorang wanita yang berada dalam satu kamar bersama pria lain sudah dapat dijadikan salah satu bukti dugaan perzinahan. Karena permasalahan ini, Arzetti belum mampu bertemu ibunda tercinta yang sakit pasca mendengar kabar tersebut. Pembuktian. Dari segi teori hukum pembuktian kita yang berlaku sekarang ini, apabila dalam suatu kamar hanya ada satu tempat tidur, akan tetapi ditemukan dua insan yang berlain jenis, maka di mata hukum, secara teori hukum itu adalah dianggap salah satu bukti petunjuk perzinahan. Itu dari segi teori hukum. Saya benar-benar minta maaf kepada ibu saya. Sampai saat sekarang pun saya belum berani untuk menghubungi beliau karena beliau terpukul sekali dengan pemberitaan ini, sehingga saya takut untuk menghubungi beliau sebelum saya bertemu dengan sahabat-sahabat media saya. Ini anaknya ini. Iya, iya. Meninggalkan kabar penggerbegan Arzetti Bilbina dengan seorang anggota